supaya keyakinannya itu kuat di dalam diri kita, kita pagi-pagi kan suruh memandang wajah kita di cermin. Lihat wajahmu di cermin, kemudian katakan pada dirimu sendiri di cermin itu, "Kamu hebat, kamu kuat, bukan kamu ya, saya kuat, saya hebat, gitu, saya ganteng, saya cantik." Lah itu, kata-kata itu diulang sampai berpuluh-puluh kali supaya meresap di dalam diri, jadi menjadi keyakinan gitu. Ya buat kita sih sebenarnya tidak terlalu penting banget kita tiap pagi harus merapalkan itu, karena apa? Karena tiap pagi kita bangun sudah mendapatkan berkah, begitu kita bangun kita berdoa kan. Jadi kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dibangunkan dari tidur kita. Jadi kemudian, kita mendudukkan di dalam mindset kita bahwa kita sudah dibangunkan oleh Allah dari tidur kita, dan kita meyakinkan diri kita bahwa nanti pada saatnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu udah mendudukkan diri kita di dalam kedudukannya sebenarnya sebagai makhluk. Nah, ketika kita sudah selesai mendudukkan itu, kita dianjurkan untuk bangun, membersihkan diri, ambil wudhu, itu kan mensucikan diri, itu udah bagian dari menguatkan diri kita akan kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan. Nah, kemudian kita diperintahkan atau dianjurkan untuk melaksanakan sholat. Ini kan kalau dari pagi kita nggak harus, kalau kita melakukan itu, kita nggak harus mengerjakan seperti yang dianjurkan oleh para motivator. Melihat di kaca, cermin, bercerminlah, kemudian katakan pada dirimu sendiri, saya kuat, saya hebat, saya cantik, saya ganteng, segala macam. Nggak perlu. Karena dengan apa yang dilakukan, dengan anjuran-anjuran yang telah disampaikan di dalam agama, itu akan jauh lebih baik. Kenapa? Ya, pertama yang kita udah belajar adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita itu fi ahsani taqwim, dalam kejadian, dalam bentuk, dalam ciptaan yang sebaik-baiknya. Kalau dari sisi fisik aja kan kita udah kelihatan gitu kan, yang namanya manusia dibedakan dengan makhluk-makhluk yang lain itu udah luar biasa keunggulan-keunggulannya. Adapun orang-orang misalnya ya, qadarullah, ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak seperti umumnya manusia yang lainnya. Misalnya ada kekurangan-kekurangan di dalam fisiknya, ada entah kekurangan atau kelebihannya. Jarinya misalnya ada 6, di satu tangan itu jarinya ada 6. Jadi kalau 2 tangan jadi 12 misalnya. Atau ada yang cuma 4 misalnya. Itu sesuatu yang tidak seperti manusia pada umumnya. Itu bukan merupakan bukti kekurangsempurnaan Allah, justru itu adalah bukti kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena yakin dari setiap ciptaan yang Allah ciptakan itu nggak ada yang sia-sia. Yakin bahwa semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada makna, ada hikmah, dan ada kebaikan-kebaikan yang banyak di dalamnya. Bahkan orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kehilangan indranya, misalnya dia tunanetra misalnya, itu akan ada kebaikan-kebaikan yang kalau kita lihat secara lebih mendalam, akan ada banyak kebaikan di dalam diri mereka. Itu benar-benar harus dipahami, jangan dilihat secara apa yang kasat mata aja, cuman kelihatan di luar, wah langsung menjudge, Allah nggak adil gitu, Allah nggak canggih nih, gitu. Kok ada yang defect kayak gini ya? Bukan defect, itu memang takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, dan bukan bukan hal yang rahasia, bukan hal yang tersembunyi dari kita, bahwa banyak di antara orang-orang yang kalau dilihat secara fisik mungkin mereka berlainan dengan kita. Kalau kita bilang berkekurangan, makanya kita bilang tuna kan, tunanetra misalnya, tidak bisa melihat. Tapi bukan tuna dalam pengertian mereka tidak punya sama sekali. Mereka memang tidak bisa melihat seperti kita. Tapi coba banyak di antara mereka itu yang kalau diajarkan untuk kebaikan-kebaikan jauh lebih mampu daripada kita. Contohnya Abdullah bin Umi Maktum, buta ini.
Akan tapi namanya bisa menjadi penyebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Itu kan yang surat Abasa itu kan karena dari orang yang kalau kita bilang itu tunanetra, dia nggak punya gitu. Tapi ternyata dia melebihi dari orang-orang yang pada waktu itu diajak oleh Rasulullah SAW untuk memeluk agama Islam. Dia lebih, Allah di dalam penilaian Allah, dia itu lebih siap untuk menerima pengajaran, malah lebih, bukan hanya lebih siap, dia lebih mampu, tapi menurut Allah dia itu lebih patut untuk diajarkan daripada orang-orang yang pada waktu itu diajarkan oleh Rasulullah SAW, diajak oleh Rasulullah SAW. Ini orang buta, dia berkedudukan rendah kalau di dalam masyarakatnya, tetapi oleh Allah dipandang dia ini lebih pas, lebih mulia, lebih cocok untuk diajak. Itu adalah sesuatu penghormatan, itu adalah sesuatu bukti bahwa yang namanya orang-orang yang menurut kita berkekurangan, tapi kalau itu karena memang takdir Allah, dia itu memiliki kelebihan-kelebihan di situ. Makanya kita harus belajar dari situ, bahwa ketika kita memiliki apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita, Allah sampaikan itu fi ahsani taqwim, kejadiannya yakin bahwa itu adalah beneran yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa benar-benar itu kebaikan. Kalau memang baik dari awalnya baik, Allah sudah ciptakan baik, ya jangan dirusak. Jangan kemudian kita, wah, kok jadi laki-laki begini banget, saya pengen jadi perempuan, wah, terus pindah transgender dia jadinya. Nauzubillah. Ini benar-benar akan merusak suatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah merusak apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadiannya bukan benar. Kejadiannya bukan baik, kejadiannya malah akan tambah merusak. Kan di dalam portal-portal berita tuh beberapa waktu yang lalu saya baca ada orang yang transgender, dia merubah jenis kelaminnya, pakai operasi segala macam, tapi beberapa tahun kemudian dia merasa menyesal. Kenapa? Karena banyak dari fitrah-fitrahnya itu tidak terpenuhi dengan dia merubah jenis kelaminnya. Nauzubillah. Nah, jangan sampai gitu. Dia pesan jangan sampai kepada orang-orang nih, kepada anak-anak terutama. Jangan sampai punya pikiran untuk berubah gender. Justru yang sekarang sudah ada dikasih modal oleh Allah Subhanahu wa taala itu mesti dikuatkan. Kalau ada keraguan-keraguan ya mesti itu dikuatkan. Jangan sampai kita dia bilang dulu dia tergoda oleh bujuk rayu yang ada di dalam itu tuh internet itu tuh. Gitu, dia hidup dari karena orang-orang zaman sekarang kan hidupnya IoT ya, Internet of Things, segala macam itu adanya di internet. Makanya pengasuhan segala macam itu pengetahuan segala macam masuk dalam internet itu ya, bahayanya salah satunya di situ tuh. Dia terkena bujuk rayunya orang-orang LGBT begitu. Nauzubillah. Ini buat kita ya, karena kita ini memang manusia yang sudah diciptakan oleh Subhanahu wa taala seperti ini, kita mampu mendudukkan kedudukan kita sebagai makhluk di hadapan Khalik-Nya. Kita sadar bahwa kita sudah diberikan modal yang sedemikian banyak, dan bukan sekedar modal yang ada ini nih sekarang nih, yang ada di dalam badan kita. Bahkan kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada banyak keberkahan, ada banyak keberuntungan, ada banyak kemenangan, ada banyak pahala yang menanti kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan. Itu mesti dipahami. Dengan dengan memahami itu, afirmasi di dalam diri kita akan yakin. Nah, ini nanti akan ada siklusnya. Jadi begitu kita sudah yakin akan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kita berupaya untuk menambah kebaikan dengan melakukan pemikiran dan proses aktivasi kegiatan-kegiatan yang bersifat amal soleh juga. Jadi kita udah tahu kita ini dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kebaikan, dengan penuh keberkahan. Nah, kita berupaya untuk meraih janji Allah mendapatkan keberkahan, kita melakukan aktivitas-aktivitas amal soleh. Begitu aktivitas amal soleh sudah kita lakukan, nah kita mulai bersyukur. Kok langsung bersyukur? Iya. Kita berhasil, kita mampu,
kita mau melakukan suatu amal soleh aja itu adalah suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, coba dilihat di sekeliling kita gitu. Ada panggilan untuk sholat. Tapi apakah semua orang yang dipanggil untuk sholat itu kemudian akan bergegas untuk melaksanakan sholat, untuk mendirikan sholat? Enggak semuanya. Kan udah sering tuh contoh-contoh yang di sekeliling kita dulu, saya udah sebutkan dulu waktu masih kerja di kantoran, kan seperti itu. Kita turun bareng-bareng satu lift karena habis mendengar itu azan, kita pergi ke masjid, ada yang pergi dia melipirnya ke tempat yang lain gitu, cari makan dulu gitu kan. Habis makan sholat ya, istirahat dulu dong gitu. Habis makan istirahat, kelamaan istirahatnya tahu-tahu udah bel masuk kerja lagi, kan nggak sempet sholatnya. Itu kan memang ada yang seperti itu. Makanya begitu kita selesai berhasil melakukan suatu amal soleh, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini belum ketemu dengan ininya ya, belum ketemu dengan ganjaran yang Allah berikan ya. Allah memberikan kita kesempatan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita keberkahan sehingga kita bisa berhasil melaksanakan amal soleh, itu juga sudah patut untuk disyukuri. Nah, selesai kita melakukan itu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah apa? Kan la in syakartum la azidannakum. Kalau berhasil kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apapun yang telah Allah karuniakan kepada kita, la azidannakum, Allah benar-benar akan menambah. Itu memberikan tambahan kenikmatan, memberikan tambahan kepada kita kesyukuran, memberikan tambahan kepada kita keberkahan-keberkahan yang luar biasa banyaknya. Jadi begitu selesai kita bersyukur, Allah akan menambah kebaikan-kebaikan kepada diri kita. Biasanya kebaikan-kebaikan itu nanti akan menghasilkan kebaikan-kebaikan lagi. Gitu. Jadi siklusnya adalah kita memahami kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam diri kita, kita melakukan kebaikan amal soleh, kita bersyukur baik terhadap amal soleh yang telah kita lakukan maupun balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap amal soleh itu, nanti Allah akan tambahkan kebaikan lagi buat kita. Nah, kebaikan yang sudah ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jangan disia-siakan, tapi investasikan lagi buat menambah kebaikan lagi. Jadi nanti akan terus tuh siklusnya. Nah, siklusnya ini kalau kita pelihara terus, nanti dia akan seperti bola salju, makin lama makin membesar. Gitu ya. Yang kita tuju memang seperti itu, makin lama makin besar kebaikan-kebaikan dari diri kita yang bisa kita lakukan. Akan tetapi pun misalnya kita tidak bisa seperti bola salju itu, nah kita lakukan aja siklusnya. Kita kebaikan, kita sadari, kita lakukan amal soleh, kita syukuri amal soleh itu, lalu kita lakukan kebaikan lagi. Ini yang standar minimal yang tapi tetap dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hadis Rasulullah SAW bahwa yang dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang kontinu, yang berkelanjutan, yang berkesinambungan meskipun amal itu kecil atau sedikit. Itu jangan putus asa, jangan merasa malu dengan amal yang kecil atau sedikit kalau kita yakin bahwa itu adalah amal soleh. Misalnya kita nggak bisa ngajak teman kita untuk sholat, teman kasih tahu doang, bang udah sholat, udah azan gitu. Kita nggak berani gitu ngajak sholat gitu, enggak, kita cuma ngasih tahu doang, bang udah azan. Itu adalah suatu kebaikan. Lakukanlah itu terus menerus, jangan sampai putus. Selama kita bisa melakukannya, lakukan itu. Itu adalah bentuk kebaikan. Dan Allah sudah janjikan setiap kebaikan, meskipun sebesar zarah, sekecil zarah, sebesar atom kalau orang bilang sekarang gitu. Kalau orang dulu kan bilang sebesar biji sawi. Kalau orang sekarang bilang sebesar atom nggak kelihatan gitu dengan mata telanjang gitu. Ya
harus dengan mikroskop dilihatnya kan, tapi yakin bahwa meskipun tidak kelihatan oleh kita, nggak kelihatan juga sama orang lain, asal itu ada kebaikan, insya Allah akan ada catatan dan ada balasannya. Itu makanya kebaikan-kebaikan itu akan terus dan terus dan terus akan berulang, nah makin besar itu akan melekat di dalam diri kita. Itu akan menambahkan keyakinan di dalam diri kita untuk terus berbuat baik. Gitu. Kan tapi manusia kadang-kadang salah, Pak. Kadang-kadang dosa, Pak. Oh iya. Itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Bahkan itu adalah lumrah, manusiawi, artinya kesalahan yang dibuat oleh manusia itu adalah manusiawi. Dia sudah menjadi karakternya manusia untuk berbuat salah, akan tapi kan ada ininya, ada pengobatnya. Jadi ada buat penyembuhnya. Kalau Rasulullah SAW bilang kalau kita sudah melakukan kesalahan, segera sadari itu, mohonkan ampun, dan ikuti tiap kesalahan dengan kebaikan. Karena kebaikan-kebaikan itu nanti akan menghapus kesalahan-kesalahan yang sudah kita perbuat. Itu. Jadi yang namanya berbuat kebaikan itu nggak akan ada ruginya. Selain akan menambah tabungan amal kita, itu juga bisa menjadi penghapus dari sebagian dosa-dosa kita. Itu. Nah, ini afirmasinya yang seperti inilah yang mesti kita lakukan di dalam diri kita, pemahaman bahwa yang namanya kita mendudukkan diri kita sebagai makhluk, ya seperti itulah kejadiannya, seperti itulah yang harus kita lakukan, seperti itulah proses yang terus kita jalani dari hari ke hari sampai nanti waktunya disampaikan oleh Allah SWT, ya udah kamu selesai, kamu istirahat gitu. Ya, tapi kan nanti kita belum tahu kapan akan kejadiannya, kita belum tahu. Sampai waktu itu datang, kewajiban kita untuk terus berproses. Kewajiban kita untuk terus memproduksi kebaikan-kebaikan. Nah, ini jangan sampai kita kendor. Kalau teman saya bilang jangan kasih kendor. Terus berbuat kebaikan gitu. Ya, semangatnya yang harus dipelihara dalam diri kita, ya. Ini yang namanya afirmasi di dalam self affirmation. Mesti kita yakinkan dalam diri kita sendiri bahwa kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan modal kebaikan oleh Allah, kemudian dijanjikan pula keberkahan dan kebaikan serta kemenangan-kemenangan, keberuntungan-keberuntungan, kebaikan-kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka lakukanlah kebaikan itu. Ada yang bilang kalau kamu bisa melakukan kebaikan, maka lakukanlah. Itu wajar. Benar, wajar kan? Kenapa? Kita diberi modal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sebaik-baiknya, sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diberikan jalannya, sudah diberikan petunjuknya, sudah diberikan rambu-rambunya segala macam. Tinggal dijalanin. Kan perkaranya sekarang tinggal kita mau jalannya atau enggak kan. Kadang kita nggak tahu gitu. Gimana ya mesti milih ya. Ada mesti jagain anak tapi kepengen ikut pengajian juga gitu kan. Itu suatu hal yang tidak perlu dipertentangkan. Kenapa? Karena kedua-duanya adalah kebaikan. Yang perlu kita lakukan hanya mempertimbangkan mana yang lebih urgent untuk saat ini. Gitu. Kalau kita memang sudah tahu yang lebih urgent yang mana, ya lakukan dulu yang urgent. Gitu. Karena memang apa? Karena memang kebaikan-kebaikan itu begitu banyak. Kesempatan-kesempatan berbuat baik itu begitu banyak. Amal-amal soleh itu begitu banyak ada di depan mata kita gitu. Allah udah sediakan. Semuanya udah disediakan kepada kita. Disampaikan kepada kita malah kadang-kadang tuh. Itu coba aja bayangin. Pengemis tahu-tahu datang depan rumah kita. Lah, kok tahu-tahu datang di sini ya? Ya itu Allah pernah menghadirkan kepada kita kesempatan untuk berbuat baik ini. Jangan ditolak kalau memang ada. Kecuali kalau memang nggak ada ya terpaksa mau nggak mau kan. Terpaksa ditolak. Tapi kalau masih ada ya kasihlah. Kan petunjuk Nabi bersedekah, hindarkanlah neraka walaupun dengan sedekah separuh kurma.
Bukan separuh biji kurma ya, bijinya mah ditanam gitu, jangan. Kurmanya, separuh kurma. Itu udah bisa menghindarkan diri kita dari api neraka. Tapi bayangin, kurma kan kecil, separuhnya. Ya kadang-kadang kita makan 3 sampai 7 aja belum kenyang gitu kan. Separuhnya itu sudah bisa menghindarkan diri kita dari neraka. Itu kan luar biasa sekali. Betapa Rasulullah SAW menunjukkan pada kita kesempatan untuk berbuat baik itu sedemikian banyaknya, kebaikan-kebaikan itu ada di depan mata kita. Bahkan subhanallah, itu kata-kata yang ringan di lidah itu berat timbangannya di mizan nanti. Luar biasa. Ya, kuatkanlah diri kita untuk selalu berniat melakukan kebaikan. Kuatkanlah diri kita untuk selalu mencoba melihat kebaikan-kebaikan yang ada di depan mata kita. Kuatkanlah diri kita untuk mencoba memahami apa yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan-kebaikan di sekeliling kita. Dan mudah-mudahan dengan modal ini nanti kita akan mampu untuk melakukan berbagai macam kebaikan, memproduksi kebaikan-kebaikan meskipun kecil, meskipun sedikit. Tapi kalau kita sudah mampu melakukannya sekali, mudah-mudahan kita berdoa bermohon pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan dan kekuatan supaya kita mampu melakukannya secara kontinu. Nah, ini mudah-mudahan dipahami dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya, jadi akan menjadi modal buat kita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, supaya kehidupan kita nggak lepas dari kebaikan demi kebaikan demi kebaikan dan kebaikan secara terus-menerus. Meskipun kadang-kadang kita terpaksa harus tergelincir, nah kita harus segera bangkit lagi melakukan berbagai macam kebaikan. Lalu kulihal sampai di sini dulu, mudah-mudahan